Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila arwahi jami' masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikh hadhihi baldah wa khususan ila ruhi al-musannif al-syekh al-alim al-allamah al-muhaddits Yusuf bin Ismail an-Nabhani wa al-alim al-allamah al-faqih al-syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad Abbadi al-Lahji wa usulihim wa furu'ihim anna Allah taghashshahum bir-rahmah wal-maghfirah wa yaskunum fil jannah wa anna Allah yu'idu alaina min asrarim anwarim ulumim barakatim fid din wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bisanadil muttasil ila al-alim al-allamah al-syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ila qawlihi wa rawa at-Tabrani wa ibn Hibban wal Hakim wal Baihaqi an Zaid ibn Sa'nah wa huwa kama qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala ajallu ahbaril yahudi alladhina aslamu qala lam yabqa min alamatin nubuwwati syai'un illa wa qad araftuhu fi wajhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina nazartu ilaihi illa sanataini lam akhburhuma minhu yasbiku hilmuhu jahlahu wala taziduhu shiddatul jahli alaihi illa hilman. Melanjutkan tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkaitan dengan sabarnya menghadapi orang. Dan malam ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Baihaqi an Zaid bin Sa'nah, daripada seseorang yang bernama Zaid bin Sa'nah. Wa huwa kama qala an-Nawawi, dan beliau ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, yaitu apa? Ajallu ahbar, paling agungnya pendeta, paling agungnya pendeta al-Yahudi, orang-orang Yahudi, alladzina aslamu, yang mereka telah masuk Islam, yang mereka masuk Islam, yaitu orang pemukanya orang Yahudi yang paling agung kemudian masuk Islam. Nama sidin Zaid bin Sa'nah. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, itu Zaid bin Sa'nah, lam yabqa min alamatin nubuwati syai'un, tidak ada tertinggal, tidak ada tersisa
daripada alamat tanda-tanda kenabian, alamatin nubuwati, tanda-tanda kenabian, syai'un sesuatu, illa melainkan wa qad araftuhu, aku telah mengetahuinya, fi wajhi Muhammadin, di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang orang Yahudi ini sudah tahu, apalagi pendetanya, pemukanya itu rata-rata tahu sudah tanda-tanda Nabi akhir zaman, itunya sudah paham. Hanya aja nang culas karena mau mengesahkan, nang bujur, nang baik, nah itunya menyampaikan. Pendeta-pendeta baik nang Yahudi ataupun nang Nasrani agamanya, mereka itu sudah paham dengan tanda-tanda kenabian. Makanya ujar sini apa? Waqad arabtuhu, aku sudah mengetahuinya, menyaksikannya pada wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina, ketika nazartu ilaihi, aku memandang kepada beliau, itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa sanataini, kecuali dua macam. Lam akhburhuma, lam akhbur artinya apa? Aku tidak mendapatkan dua macam itu tadi. Jadi dua perkara nang tadi kata beliau, nang lain sudah dapat, tapi ada dua perkara lagi nang aku belum dapatkan. Minhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yasbiku hilmuhu jahlahu, mendahului sifat sabarnya beliau, jahlahu, akan kebodohan orang lain. Jadi nengki apa aja bungul orang, bodoh orang, kada pahamnya orang, tingkah lakunya kepada Nabi karena kebodohannya itu, maka sifat sabarnya Nabi lebih daripada jahilnya orang itu tadi. Tetap Nabi bersifat sabar terhadap orang yang jahil kepada beliau. Yang kedua, wala taziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilman. Dan kemudian yang kedua, yang belum didapatkan, la taziduhu, kadada menambahi akan beliau syiddatul jahli, bersengatan jahil. Bersengatannya jahil ke atas diri beliau, illa melainkan bertambah juga hilman, kesabaran beliau. Nah, kalau yang di pertama tadi yasbiku hilmuhu, jadi sebelum orang berbuat kada baik sudin sudah sabar. Kalau orang bertambah kada baik, maka lebih sabar lagi beliau kepada orang itu tadi. Inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita bertepatan mungkin awal bulan Rabi', masuk bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bergembira, ungkapkan kegembiraan kita dengan cara masing-masing. Berikan sesuatu yang berharga kepada junjungan kita di bulan kelahiran beliau. Jikalau orang lain ulang tahun, kita memberi hadiah-hadiah buat orang yang kita sayangi, orang kita cintai, maka di bulan ini kita memberikan hadiah yang spesial buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ya, ungkapkanlah kegembiraan masing-masing. Terutama dengan kita banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak kepada semua hadirin, kepada semua yang mendengar, untuk sama-sama di bulan Rabi' kelahiran Nabi Muhammad, ayo kita banyak-banyak bersalawat. Sebanyak-banyaknya, sekanyang-kanyangnya, tapi nengaran salawat insyaallah kereda kanyang-kanyangnya, paling uyuh. Itu lain uyuh lawan kanyang. Amun keuyuhan istirahat dulu kena bahasa ya. Dan fadilah salawat sudah luar biasa, banyak sekali. Insyaallah karena di malam apa kita ada acara perayaan Maulid yang mana khusus mendatangkan Tuan Guru nang insyaallah karena spesial juga mungkin akan penyampaiannya. Kita lanjutkan.
Fakuntu atalattafu, dan adalah aku atalattaf, yaitu apa? Atalattaf lahu, mengalah-ngalah terhadap Nabi, yaitu apa? Berusaha mengalah dengan tujuan apa? Li'an ukhalitahu, supaya aku bisa kawa berkumpul lawan beliau. Kita kan hendak supaya akrab. Jadi kalau bahasa itu kalah demi untuk supaya kawa akrab lawan Nabi. Kita hanya datang lalu supaya kawa akrab di lingkungan orang-orang yang kita tinggali, maka kita harus mengalah dulu. Jangan langsung sok jago, sok harap, kada harapan diterima orang, tapi mengalah, menerima pokoknya. Setelah itu orang sudah tahu sedang baik, nah hanya kena tunjukkan taring orang, buka emontong supaya kelihatan taring. Ya artinya apa? Ya seperti itu. Wadarin nas makun tapi darihim, dan apa jurang tuh, pergaulilah manusia orang-orang itu selama engkau berada di tempat mereka, bergaul dengan yang baik. Tujuannya apa? Untuk supaya diterima. Nah sini juga beliau apa? Atalattafu lahu, itu mengalah kepada Nabi, li'an ukhalitahu, supaya aku bisa bergaul dengannya, fa'arifa, biar aku tahu, hilmahu, sabarnya, wajahlahu, dan ketidaktahuannya. Jadi jahil di sini kada bermakna dalam ilmu apa namanya, ilmu mantik ya. Jahil lawannya adalah, atau dalam usul jahil lawan daripada ilim lain. Tapi jahil di sini ketidaksabaran beliau. Jadi lawannya sabar, nah itu kada sabar, penyarikan. Jadi kan tadi atalattafu fa'arifa hilmahu, supaya aku tahu sabarnya beliau, wajahlahu, dan tidak sabarnya beliau. Jadi sariknya beliau itu nah anak diketahui, bukan berarti jahil dalam keadaan ilmu, kada ya, maksudnya itu. Fabta'atu minhu tamran ila ajalin, lalu kemudian menukar aku. Jadi ibta' di sini maknanya aku ishtara, itu membeli aku minhu daripadanya, itu dari Nabi Muhammad, tamran kurma, ila ajalin kepada waktu yang ditentukan. Jadi berjangka, misalnya berapa hari gitu. Fa'ataituhu zamana, lalu aku berikan kepadanya, itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zaman, akan bayaran, diunjuki bayarnya. Cuman kurmanya belum lagi ada, jadi duit berdahulu, kurmanya kena. Falamma kana qabla al-mahilli, dan ketika ada qabla mahil, sebelum waktunya, mahillil ajali, sebelum sampai waktu, biyaumaini, 2 hari, au salasatin, atau 3 hari. Jadi masih 2 hari lagi waktunya, atau 3 hari lagi sebelum waktunya. Nah penang dilakukan oleh beliau, ataituhu, aku datangi kepada Nabi Muhammad, karena tadi tujuannya apa? Nak mentes ya. Ataituhu fa akhadtu, lalu kemudian aku tarik, bima jami'i komisihi waridaihi. Akhadtu itu aku tarik, aku genggam, bima jami'i, tempat berkumpul gamis dan selendang beliau. Jadi di sini mungkin di belakang kan gamis, baju lawan selendang terkumpul di sini, ditarik belakang. Ala unukihi, yang ada di atas pinggulu. Ah berarti kan memang di sini terkumpulnya gamis lawan selendang, di sini kan kayak ini ya. Ditarik, wa nazartu ilaihi biwajhin ghalis, dan kemudian aku memandang kepadanya dengan pandangan yang kasar, moha menakutkan ya. Namun moha kada menakutkan, kan kada takutan orang ya. Kayak orang Sunda itu kalau berpender kan lembut-lembut, biarnya merampok tahnya lembut aja, biarnya sarik tetap suaranya model belagu. Jadi kada takutan orang, kada ada asa anu. Ada kalau dulu sinetron preman pensiun
Orang-orang Sunda kan padahal preman itu, tapi kalau bapender lembut. Akang hendak ke mana? Ya. Rasa dihargai banget, padahal ini betul-betul bintainya duit. Nah, karena apa lembut? Tapi kalau kita ini di sini tadi kan beliau ini apa sudah memang wajahnya menakutkan, kemudian diulah-ulah supaya menakutkan, mata menceleng, muhafin, ya apa itu? Supaya kelihatan seram. Summa qultu, lalu imbah itu aku berkata itu kepada Nabi tadi, ala taqdini ya Muhammad haqqi. Nah, ini bahasa Arabnya. Ala taqdini ya Muhammad haqqi. Apa bahasa kita tuh? Bayari hak aku. Ala taqdini, hendaklah engkau bayari hak aku ya Muhammad. Ayo, lakasi bayari. Bayar utang. Karena tadi kurma kan belum diunjuk, duit sudah dibayari tapi belum diunjuk kurma. Padahal kesepakatan memang ini sengaja memang melakukan ini ya. Karena hendak mencoba tadi. Fa wallahi, lalu bersumpah pulang demi Allah, ujar si pendeta tadi. Innakum ya bani Abdul Muttalib mutulun. Sesungguhnya kalian wahai bani Abdul Muttalib, ini keturunan Nabi kan, nasabnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lalu digelari dengan suku Bani Abdul Muttalib. Innakum ya Bani Abdul Muttalib, sesungguhnya kalian wahai Bani Abdul Muttalib mutulun, yaitu apa? Ketujuh, menunda-nunda bayar utang. Bahasa kita maucil, mutul ya. Dan memang maucil ini zalim hukumnya kalau mampu. Fa wallahi innakum ya bani Abdul Muttalib mutlun. Disambatnya gitu. Lalu faqala Umar, Sayyidina Umar ada dihiga kada terima Nabi di padahan gitu, langsung bangkit Sayyidina Umar. Ai adu Allah, ai itu kan huruf nida, iya, hoi musuh Tuhan, musuh Allah ya. Jangan ujar siapa? Sayyidina Umar. Ini kan pembela Nabi ya. Kalau diganggu Nabi, amun ada Sayyidina Umar, ataqulu li Rasulillahi ma asma, fa wallahi laula ma uhadiru fautahu la darabtu bi sayfi ra'saka, ujar Sayyidina Umar. Ataqul, ikam berpender kepada Rasul ma asma, anak aku dengar tadi. Jadi kayak apa bahasa gitu? Kamu berpender apa tadi? Iya, karena aku dengar itu kan salah kah? Menyambati Rasul Nabi tadi, memandahkan Nabi maucil. Jadi wajar Nabi dibela. Makanya ada orang Islam kada perlu dibela, Nabi kada perlu dibela. Ini sahabat membuktikan membela Nabi. Tahu-tahu ini ada orang menghina Nabi, kita kada perlu membela Nabi karena Nabi sudah dibela oleh Allah. Di mana rasa iman kalau kada membela Nabi? Harus ada perasaan, walaupun Nabi saat ini sudah kededa, tapi sesuatu yang berkaitan dengan baginda Rasul, jikalau diremehkan, dihinakan, maka kita harus bangkit membela, setidak-tidaknya dengan rasa tidak bisa menerima Rasulullah dicaci ataupun dihina. Jangan cuma diam aja. Islam itu agama yang pemurah, betul, kada salah. Tapi di mana waktu pemurahnya? Ketika agama dihina, maka kita harus bangkit. Fa wallahi, Sayyidina Umar bersumpah, wallahi, ini kada gampang kalau sudah bersumpah. Laula ma uhadiru fautahu, seandainya tidak ma uhadiru, aku melanggar fautahu, itu maksudnya apa? Baqa usulhi bainal muslimin wa bainal qaumihi, masih ada lagi perjanjian antara orang muslim lawan orang Yahudi. Jadi Sayyidina Umar berkata, seandainya aku kada takutan melanggar kesepakatan antara kita muslim dengan Yahudi, apa? La darabtu bi sayfi ra'saka, maka aku panggal dengan pedangku ini kepala kamu sudah. Kada main-main. Ya, mulai bahari sudah main panggal-panggal tuh sudah ada. Wah, ini kita mau menyembelih ayam aja kedua nih. Tapi Sayyidina Umar main panggal. Mbak Sayyidina Ali tuh kalau perang kayak apa? Panggal musuh, kada nama cucuk lagi bang panggal.
Jadi karena ada perjanjian antara orang Yahudi dengan orang Muslim, yang mana kada boleh melanggar, maka Sayyidina Umar masih bertahan kada sampai langsung memukuli. Coba seandainya kada itu Sayyidina Umar habis ikam sudah. Kada ada lagi hidup di muka sini. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ila Umar bisukunin wa tu'adatin wa tabassama. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yanzuru memandang ila Umar kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an bisukunin dengan tenang. Padahal nang disarikin Nabi, nang sarik kada terima Sayyidina Umar. Kemudian ketika Nabi melihat Sayyidina Umar kada terima, justru Nabi melihat kepada Sayyidina Umar dengan tenang. Itu apa? Watu adatin, dan dengan sikap waspada. Ini kalau Sayyidina Umar hamuk bujuran, Rasul sudah siap menangkap. Kemudian watabassama, dan tersenyum melihat Sayyidina Umar. Ya, satu sisi kan bangka ada orang yang cinta dengan Rasul bujur-bujur membela, kada terima. Tapi satu sisi juga kada hendak Sayyidina Umar bertindak seperti itu, karena bukan seperti itulah Islam. Nah, setelah ini diajari oleh Rasul. Tsumma qala, lalu kemudian Rasul bersabda, ana wa huwa, aku, wa huwa, dan inya, yaitu tadi si pendeta, kunna ahwaja ila ghairi hadza minka ya Umar. Ujar Rasul, adalah kami ahwaj, lebih perlu, ila ghairi hadza, kepada selain ini. Itu selain apa? Ikam sarik, lebih perlu kepada sarik ikam ini kada apa-apa. Biar ikam kada sarik kada apa-apa. Minka, dari engkau ya Umar. Jadi ketika dibela orang, sudah aku kada perlu ikam sarik-sarik, sudah cukup aja sudah. Dilajari oleh Rasul, anta amurani bi husnil ada wa anta amurahu bi husnit tiba'ah. Kayak apa nang bagusnya? Lalu dilajari. Nah, ikam bapendar lawan aku, seandainya ini ikam padahi, ya misalnya kan, ya Rasulullah, anta amurani, engkau perintahkan aku bi husnil ada, dengan bagus-bagus membayari, melaksanakan, menunaikan. Tadi itu utang kan, ayo lah bayari bujur-bujur, tepati waktunya. Wa anta amurahu, dan kemudian memerintahkan kepadanya nang menagih tadi apa? Bihusnit tiba'ah, dengan baik-baik dalam meminta, jangan bakakarasan. Wah, ini kan bakakarasan menagih hutang, napa ngarannya bodyguard apa? Debt collector, nang tukang tagih, awaknya gano-gano, badannya seterek, ototnya kawat, tulangnya besi, muhanya menakutkan. Sekalinya kada dibayi orang menangis. Nah, panang ditagih harat lagi. Tahun dudin tak ada mutangi lagi gitu soalnya. Nah, kalah gertak debt kolektornya. Idhab bihi ya Umar, pergilah. Lalu ujar Nabi, disuruh pulang. Sabar, kayak apa sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idhab bihi ya Umar, pergilah engkau dengannya wahai Umar. Faqdihi haqqahu, tunaikanlah ia akan haknya. Wazidhu, dan tambahi inya pulang. 20 sa'an, 20 sa'. Sa' ini nama ukuran di zaman Rasul. Jadi kalau kayak kita kilo atau gram seperti itu ya. Ada, cuman ulun ingatan berapa satu sa' itu dengan ukuran kita ini ya. Cuman intinya ditambahi dari nang seharusnya Nabi tadi mengunjuk lawan orang ini, misalnya 10 sa', nukarnya kan tadi ya. Kan kada disebutkan di atas tadi, cuman nukar kurma aja. Lalu ujar Nabi apa? Wazidhu, tambahi inya 20 sa'an, 20 sa', maka nama rawa'tahu, tempat sebagai ganti tempat. Apa? Marawa'tahu, sesuatu nang engkau menakuti inya tadi itu. Sayyidina Umar nang mancam, Nabi nang mengganti. Kayak apa?
Tadi kan orang takutan gara-garanya nih model ya apa jurang tuh diancam orang kan jadi rasa kayak apa. Nah sebagai ika minta maaf maka ganti 10 sok 20 sok sebagai gantinya itu. Dan Nabi pulang menambahinya. Inilah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya penyabar luar biasa. Alhamdulillah. Fakultu lalu berkata si pendeta tadi itu, ya Umar, kullu alamatin nubuwah, semua tanda-tanda kenabian. Qad araftuha, aku sudah tahu akan tanda-tanda itu. Fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hina ma nazartu ilaihi, ketika aku memandang kepadanya. Aku sudah tahu, ujar pendeta tadi itu. Ini Nabi sudah tahu. Cuman ada lagi 2 buting nang aku hendak yakin akan. Illa isnain, kecuali isnatain 2 perkara. Lam akhtabirhuma, nang aku belum mencoba 2 perkara itu. Apa? Yasbiku, mendahului, hilmuhu, sabarnya beliau, jahlahu, akan kejaman beliau. Jadi jahil di sini lawan daripada sabar, sadis bahasa kita. Sabar beliau itu melebihi daripada sadisnya beliau. Artinya sanggup membalas tapi kada mau melakukan. Wala yaziduhu syiddatul jahli, dan kada menambahi terhadap beliau syiddatul jahli, bersengatan jahil, alaihi, itu berbuat menyakiti ke atasnya, illa melainkan hilman, melainkan sifat sabar. Kayak semalam kan orang Badui nang mendatang mengacak di Pinggulu Sidin, selendang Sidin sampai bebakas di Pinggulu. Lalu imbah itu pulang, ayo bari aku dari harta Allah. Sesungguhnya pian ini isanya kadang bari-bari ulun sama sekali. Akhirnya dibari oleh Nabi. Sebelum itu dipendere Pak, ikam kada takutan kah seandainya aku? Dunia kada, karena ulun tahu pian pasti orangnya penyabar. Kada mungkin membalas keburukan dengan keburukan juga. Pasti membalas dengan kebaikan. Situ Nabi pun tersenyum. Ya. Faqad ikhtabartuhuma, dan aku telah mencoba kedua-duanya. Hari ini aku saksikan dua-duanya, yaitu tadi sabar telah lebih cepat daripada tajam kekejaman beliau, dan juga orang yang bertindak jahil kepada beliau, beliau tetap sabar. Fa ushhiduka anni qad raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Lalu ujar orang tadi pendeta, ushhiduka, aku bersaksi kepada engkau Umar, anni qad raditu, aku ridha Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini ucapan si Yahudi tadi. Maka dari sini, apakah syarat seseorang masuk Islam itu harus dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Bisa saja, yang penting ada kalimat syahadah. Di sini kan ushiduka anni raditu billah, maka dia telah jadi Islam dengan kalimat raditu ushiduka raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Hakada sabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sabar ini memang kadang-kala langsung, perlu proses. Ya. Hanya saja mungkin berbeda-beda. Ada orang yang tabiatnya lembut, memang penyabar. Ada orang yang kada sabaran. Maka untuk supaya sabar harus latihan sabar. Ada juga orang ngarannya sabar tapi kada penyabar. Ya kadang-kala itu ngaran benar aja mungkin. Tapi ada orangnya kada sabar, cuman orang sifatnya penyabar, masyaallah. Naam, qala al-Qadhi Iyad fi Syifa, berkata al-Imam Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa namanya, fi huquqil Mustafa, wa hasbuka, cukup bagi engkau, ma dzakarnahu, apa yang kami telah menyebutkannya,
mimma fi sahih, daripada kitab-kitab as-sahih, itu kitab hadis, wal musannafati tsabitati, dan karangan-karangan yang telah tetap, mimma balagha, daripada sesuatu yang telah mencapai, mutawatiran, akan jumlah mutawatir, mablagal yakin, yaitu jumlah yang meyakinkan. Karena kalau hadis derajatnya mutawatir itu sudah jelas bujurnya. Ya. Min sabrihi, apa hadis yang mencapai mutawatir yang memberitakan daripada apa? Sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala muqasati Quraisyin, yaitu atas tindakan-tindakan keras, kaku, cobaan daripada orang-orang Quraisy. Sabar. Jadi begitu juga kalau nanti bulik berdakwah lalu ada rintangan, ada halangan, sabar. Jangan membayangkan bulik langsung dapat rumah, dapat ini, dapat itu, langsung disambut oleh masyarakat dengan terbangan. Nah, kalau seperti itu karena buliknya kecewa. Ternyata di kampung udah denang meherani ulun 10 tahun sudah memondok kok denang meherani. Sabar, perjuangan. Tunjukkan dulu kualitas, maka insya Allah kena hanya dihargai. Tapi belum apa-apa sudah minta fasilitas, sedangkan kualitas belum nampak, minta fasilitas. Memberi itu lebih bagus daripada menerima. Maka jikalau kita bisa memberi, tentu lebih baik daripada kita harus menerima. Oleh karena itu orang yang berdakwah di perkampungan, nang inya berkorban harta, waktu dan segalanya, itu lebih hebat dibandingkan orang yang berdakwah di kota sedangkan dia menerima fasilitas, ditulakakan haji, ditulakakan umrah. Nang di kampung kada, justru inya nama menulakakan orang karena hasil karet hasil itu lebih hebat. Sekolah membangun serongan, di kota dibari orang sekolah. Kelihatannya aja keren, tapi di sisi Allah yang lebih hebat orang kampung. Kenapa? Ini bisa memberi ketimbang yang di kota menerima. Nah ini yang sekolah-sekolah, karena boleh ke kampung halaman, jangan putus asa. Ya. Berjuang itu memang perlu pengorbanan. Lihat bagaimana Nabi berapa tahun beliau berjuang menyebarkan Islam, sampai-sampai kadang makan berhari-hari, yang dimakan cuma daun-daunan aja. Makanya kita ini kada ada apa-apanya kalau dibandingkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menuntut ilmu nyaman, duduk di tempat nang tarang, baambal, lampunya kecelangan, masuk kamera pulang, langsung viral. Mbah itu diberi minum, bawa wadai pulang, mbah tuntung minum lawan wadai, makanan pulang. Tahu malam ini? Perhatiannya kada apa-apa, sudah luar biasa diulahkan kopi, diulahkan diberi wadai, luar biasa. Tahu ini kopinya belum keluar mana? Baluman, kehabisan gelas, baluman lagi. Tenang aja, minyak kada ulah serongan di rumah. Nikmat kita sudah alhamdulillah, kada ada uyuhnya dakwah, tinggal mau kadanya aja lagi pengajian di mana-mana, ada di sini, ada di masjid, ada di langgar, ada di rumah. Mau kada datang, tinggal itu aja lagi. Ya. Beda dengan orang-orang bahari yang serba berjuang, kondisi sulit ya. Maka kita ini lebih banyak bersyukur itu sudah. Di dalam ayat Al-Quran Allah memberikan suatu pembelajaran buat kita. Ketika umur 40 ke atas, maka yang dianjurkan bagi kita apa? Perbanyak bersyukur. Di dalam Al-Quran Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, apa sebelumnya, hatta idza balaga 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muhsinin. 6 petunjuk kehidupan yang diajarkan dalam ayat itu.
Tentu bagi yang mereka berumur 40 sudah ya. Pertama apa? Perbanyak bersyukur. Sampai sudah umur 40 ini kan sudah umur-umur nang apa, sudah peringatan-peringatan tuh banyak sudah. Rambut sudah mulai putih, nang asalnya hirang sudah mulai putih. Mata sudah mulai kada tapi pinandu lon orang, kecuali kalau lon duit pinandu atau lon babinian bunga pinandu. Tapi yang menang lain pada itu per tahun siapa jar. Nah, datang alhamdulillah menjadi sambat langsung muncul. Alhamdulillah, insyaallah. Kurang napa panitia lagi? Terima kasih benalun panitia ya. Hatta idza balaga 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkur. Ya Allah, anugerahi ulun untuk selalu bersyukur. An anshkura ni'mataka allati an'amta, menyukuri nikmat-nikmat yang engkau berikan kepada diri ulun. Di antara nikmat malam ini apa? Kau minum kopi dan makan wadai. Al-Fatihah lima syail gahwatil buniyah wa man syaribaha bin niyah min salihis sufiyah anna Allah taghashsham birrahmah wal maghfirah wa anna Allah bijaim alayhi yuballighna kulla umniyah wa yahfazna min kulli adiyah warzuqna al-hissiyah wal ma'nawiyah wa yuslih jihatana wa buldanil islamiyah wa yuslih amal wan niyah wal aqibah wad duriyah bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adzal jahiliyah, dan juga sabar menghadapi gangguan orang-orang jahiliyah. Wa musarbarati asyada'id as-sa'bati ma'hum, dan bersifat sabar, bertahan terhadap syada'id, kerasnya, as-sa'bati kesulitan-kesulitan, ma'hum bersama mereka.
Kayak apa menghadapi orang-orang jahiliyah? Sabar, tetap bertahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila an azfarahu Allah taala alaihim, sampai an azfarahu, mengalahkan akan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Allah memenangkan terhadap Nabi kepada orang-orang Quraisy tadi itu. Yakni dengan apa? Fathil Makkah, disebut dengan bifathi Makkah. Wa hakamahu fihim wa hum la yashukuna fi isti'sali sya'fatihim. Wa hakamahu, dan menghukumi akan dia fihim, pada mereka itu. Ya, artinya sudah punya kekuatan Nabi sampai kuat mengalahkan orang-orang Quraisy dengan Fathul Makkah. Ya. Ketika Fathul Makkah itu apa? Berhala yang ada di Mekah hancur berantakan. Kemudian ujar Sayyidina Ali, ketika sampai di dekat Ka'bah ada sebuting lagi berhala yang kada sampai Sayyidina Ali untuk menghancurkan, karena tinggi mana berhalanya. Akhirnya itu di sekitar Ka'bah. Ujar Nabi, ya Ali, naik ke punggungku. Kedua ini pertama Sayyidina Ali kan, tapi karena diperintah oleh Rasul, naiklah ke atas punggung Nabi sini untuk menghancurkan Ka'bah nang ganal tadi itu. Dihancurkan oleh Sayyidina Ali, dan kemudian Sayyidina Ali berkata ketika naik di atas punggung Nabi, ujar Sayyidina Ali, seandainya aku menjangkau langit hari itu sampai langsung. Karena apa? Di atas punggung Nabi ada langit sampai di sini, seandainya aku mengikuti saat itu. Apalagi cuman berhala itu aja. Subhanallah ya, mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum la yasukun, dan mereka tidak ragu-ragu. Itu orang-orang khas itu kada ada lagi ragu-ragu. Fistisali syafatihim, pada membasminya sampai habis kepada mereka. Ketika Nabi sudah berkuasa, berhasil tadi Fathul Makkah itu, maka orang Quraisy sudah kada ragu lagi. Habis cegahnya kita ini Quraisy berataan, matian berataan. Habis, alhamdulillah. Meriga. Karena udah tahan-tahan mereka. Wa ibadati khadraihim, dan menghabiskan, membinasakan apa? Kelompok mereka. Ya, sudah. Artinya apa? Di bawah mereka sudah tinggal, ujar Nabi, habiskan. Kayak nang penjahat-penjahat itu kan kalau sudah menang, paham aja sudah. Mati berataan. Tapi ini apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fama zada, maka tidaklah bertambah, ala, ke atas, an afa wa safaha, maka tidaklah bertambah melainkan ia afa, memaafkan, wa safaha, dan memberikan toleransi, musafah. Allah Rasulullah ya. Kadang-kadang ada balas dendam itu kan. Waqala, dan kemudian beliau bersabda, matakulun anni fa'ilun bikum. Lalu sedina bersabda kepada orang-orang Quraisy nang tertangkap tadi sudah nang kalah, matakulun, apa nang ikam ucapkan, apa nang cagar aku lakukan kepada kalian berataan. Ayo kira-kira apa nang cagar aku lakukan terhadap buah ikam yang sudah kalah ini? Sekalinya faqalu, mereka berkata, khairan, pian cagar melakukan kebaikan, kada mungkin membunuh kami. Akhun karim wa ibnu akhin karim, ujarnya pulang, oh pian ini ding sanak nang mulia, anak daripada ding sanak nang mulia. Terserah menjilat lagi, sudah orang anak mati itu kan ada. Apa orang tuh menjilat tuh bang supaya selamat hidup. Tapi mereka memang tahu Nabi orang pemaaf, karena mungkin membalas keburukan dengan keburukan tuh. Lalu faqala, lalu ujar Nabi apa? Idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian karena kalian semuanya sudah bebas. Ayo pergi, seorang pergi, bebas. Sallallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa qala Anas radhiyallahu taala anhu, kita habiskan malam ini. Dan berkata Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, habata, turun samanuna rajulan, 80 orang laki-laki, minat Tan'im, daripada tempat ngarannya Tan'im. Oh, ini Tan'im ini ada tempat kalau kita hendak berumroh. Jadi kena nang berumroh, hendak melakukan umroh, sudah ada di Mekah lalu hendak berumroh, maka keluar ke tempat ngarannya Tan'im.
Ini tempat kasan kita mengambil mikot untuk nang paling parah. Kalau nang terjauh ada ngarannya Ji'ranah, ada ngarannya Hudaybiyah. Itu keluar dari kota Makkah beratan. Tapi yang paling parah Tan'im. Nah, siapa tahu kena tulakan umroh, ya. Ini jemaah kita sudah alhamdulillah ada nang tulak 2 laki bini seperanakan. Sidin tulak dan insya Allah Sidin mendoakan jemaah sini berataan untuk bisa juga sama-sama kena umroh seberataan, kemudian kawa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkat kitab yang kita baca, dengan berkat pengarang yang seorang wali min aulia Allah. Mudah-mudahan kita dikabulkan hajat, disampaikan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manaman wa ziyaratan insyaallah ya. Salat subhi itu turun 80 orang laki-laki di kota Tan'im waktu semeng subuh, liak dulu untuk mereka membunuh Rasulullah SAW, berniat hendak membunuh. Jadi di Tan'im sudah bersembunyian mengumpul. Fa'ukhidu, tapi ternyata fa'ukhidu ditangkap nang 80 tadi belum sempat hendak membunuh, ukhidu ditangkap atau dihukum sudah. Fa'ataqahum, tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? A'taqahum, membebaskan mereka. Padahal ini sudah berniat hendak membunuh Nabi. Fa'ataqahum Rasulullah SAW, fa'anzalallah, lalu Allah menurunkan firman-Nya, wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an asfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wa huwa, dan adalah ia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi kaffa aydiyahum, yang menahan akan tangan-tangan mereka, mencegah akan tangan mereka, ankum daripada kalian, itu sahabat. Wa aidiyakum, dan menahan tangan kalian, anhum daripada mereka, itu sahabat karena sampai membunuh kepada orang-orang itu. Bibatni Makkah, yaitu ada di tengah-tengah kota Makkah. Batnun itu parut, parut itu anaknya di tengah. Mim ba'di an asfarakum alaihim, daripada setelah menangkap asfarakum, menangkap mereka, alaihim ke atas mereka. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan adalah Allah dengan apa yang kalian lakukan basira, maha melihat. Nah, ini pujian Allah di dalam Al-Quran kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasul nak membalas, mati sudah, kada tersisa 80 ikung tuh. Tapi kada dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada maling aja ketahuan ambil sandal, jangan harap lapas. Waduh, apalagi yang pernah kehilangan sandal, berpuas tuh bang. Balas dendam, dapatnya nukar sandal Indian. Ada kalau sandal Indian yang tinggi bahar itu hilang, hanya nukar hilang pas ada maling tertangkap, sandalnya dijatuhkan, tahu rasanya. Ingat banget di masjid dulu berapa kali maling tertangkap, nangkar tahu kesah umpat juga, pelapak maling ini, ada tahu kesahnya umpat juga. Ya Allah. Karena ada sifat pemaaf. Tapi kalau Rasulullah hendak membunuh aja dimaafkan Siti. Ya, kita memang keadaan apanya dengan Rasulullah, tapi kita berusaha mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hubbun Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Sufyan, dan berkata Nabi kepada Abi Sufyan. Abi Sufyan ini musuh asalnya, musuh banyak benar membunuhi orang Islam, tapi kemudian jadi mintuha. Wa qad sika ilaihi ba'da an jalaba alaihi al-ahzab, dan telah digiring ilaihi, yaitu digiring Abu Sufyan ilaihi kepada Nabi, ba'da an jalaba alaihi al-ahzab, setelah mana beliau ini Abu Sufyan ini Pak mengkoordinir tentara Ahzab. Jadi perang Ahzab itu nang mengkoordinir berkumpulnya suku-suku Arab, itu Abu Sufyan nang tukang apa juga tukang uruki orang-orang suku nih, kada umpat perang tapi di panas-panasnya nyawa kada umpat perang kah nih, akhirnya panas suku sana perang dibawai umpatan sampai akhirnya terkumpul Ahzab, hizbun berkelompok-kelompok.
Ini nang tukang provokasi dulu sebelum Islam. Ngaran provokasi atau provokator lah ngarannya ya. Orangnya provokator, gawainya provokasi. Kayak apa kada dendamnya nih, murung diprovokatori orang, diprovokasi, dipadahkan kampung nang kada bagus, tahu orangnya bang ini nang tukang provokasi nih habis sam dipupuhi buan murung jagarnya. Nyawa nang mau ulah kampung udah jadi buruk di mata masyarakat. Tapi ini apa? Coba kita lanjutkan. Kejahatan-kejahatan Abu Sufyan disebutkan. Yaitu tadi mengkoordinir tentara Ahzab. Wa qatala ammahu, dan membunuh paman Nabi siapa? Hamzah. Walaupun kada secara langsung tapi perintah beliau. Wahsy kan pembunuhnya Hamzah itu atas perintah siapa? Bini Sayyidina Hamzah. Bini Sayyidina Muawiyah ini. Abu Sufyan. Wa ashabahu, dan kemudian sahabat-sahabat beliau dibunuhi. Dan diantaranya lagi kejahatan Sayyidina Muawiyah ini. Ini kita berbicara sebelumnya ya, karena beliau setelah Islam beliau ada sahabat. Sahabat kada boleh lagi diburuk-burukakan. Walaupun mungkin kita ada sedikit rasa gerigitan juga karena sebelumnya jahat, tapi setelah Islam maka al-Islam yajubu amma qablahu. Islam sudah menutup apa-apa yang telah lewat. Jadi kita hanya berbicara masa lalunya. Ya. Setelah beliau Islam maka kita harus taraddah, mengucapkan kalimat radhiyallahu an, karena walau bagaimanapun beliau adalah sahabat Nabi dan juga mintuha Nabi. Seburuk-buruknya beliau dengan kelakuan masa lalu beliau tetap sahabat. Hanya saja ini masa lalu beliau. Sahabat-sahabat Nabi dibunuhi berapa orang? Di sini disebutkan apa? Ada sekitar 70 orang daripada Ansor, 4 orang dari Muhajirin, sisanya dari 70 itu 66 itu dari golongan Ansor. Jadi 70 ikung ini yang menjadi penyebab terbunuhnya adalah Abu Sufyan. Jadi apa jurang tuh? Ya tadi provokatornya kan tadi nang tukang uruki supaya membunuh orang. Karena beliau ini memang cerdas pintar. Tukang negosiasi, memanas-manasi orang supaya nang arahnya kada mau jadi panas. Ini kan kalau orang nang kada pintar, kada kawa, ya. Kan bisa berpender. Wa masala bihim, dan kemudian apa pulang setelah membunuh? Wa masal. Apa arti masal? Kalau bahasa kita wah ini masal itu apa? Memutilasi. Dan pembunuhan yang dibunuh ini kadang cuma bunuh tapi dimutilasi. Seperti Sayyidina siapa? Paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Jantung sidin dikeluarkan. Kemudian darahnya diminum oleh siapa? Bini Abu Sufyan. Di sini sebutkan apa? Hindun binti Utbah. Inilah orang yang menyuruh membunuh Sayyidina Hamzah, dan yang membunuhnya adalah seorang laki-laki, yaitu namanya Wahsy, budak. Jadi dijanjikan kalau ikam kau membunuh Hamzah maka ikam bebas. Wahsy ini jagot tombak, jadinya kalau menompak itu kada pernah lepas. Apal diandak di kepala, jadi inya tombak maka kena apalnya aja, kepalanya kada apa-apa. Sebaliknya kalau kita apal diandak di kepala maka kita tombak, maka apalnya lepas, kepalanya nang pecah. Itu kalau kita, karena mengikuti tombak aja kada pernah. Tapi ini jago, makanya pas waktu terjadi peperangan Wahsy ini mengintip-intibakan Hamzah. Pas akhirnya ditombak kena jatuh. Nah, itu bilang perintahnya apa? Disuruh ambil jantungnya, dibelahlah jantung, kemudian darah atau jantungnya itu dimakan oleh si Hindun binti Utbah. Hindun ini abahnya mati dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Lalu dendam, makanya mencari cara supaya kau membunuh Sayyidina Hamzah.
Setelah kau membunuh tadi, saking gerigitannya jantungnya Sayyidina Hamzah dimakan. Nauzubillah. Dendam kusumat, itu orang kafir. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul, orang yang telah melakukan perbuatan ini, itu walaupun nang bini yang melakukan, tapi kan laki menyetujui. Oleh Nabi dimaafkan. Fa'afa anhu, lalu kemudian memaafkan daripadanya. Wala tafahu fil qauli, dan kemudian berlembut-lembut terhadapnya di dalam ucapan. Kadang-kadang kasar, tetap aja pendernya lembut lawan kepada Seti Abu Sufyan tadi. Wa qala waihak ya Aba Sufyan. Waihak itu kalimat apa ya? Kasihan lawan orang yang terlakukan gawian salah. Waihak itu. Jadi ada apa orang kasihan ikam. Seharusnya kada menggawi ini tapi tegawi, maka jadinya taraham, mengasihani, kasihan ikam. Kenapa jadi sampai tegawi ini? Waihak ya Aba Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lama, apakah tidak sampai atau waktu tidak dekat waktu bagi engkau an ta'lama, engkau mengetahui alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Faqala, lalu kemudian berkata itu Abu Sufyan, bi abi anta wa ummi, ini sumpah demi bapak dan ibumu, ma ahlamaka, alangkah sabarnya engkau wahai Muhammad, kata siapa? Abu Sufyan tadi. Wa awsalaka, dan alangkah menyambungnya engkau terhadap keluarga, wa akramaka, dan alangkah mulianya engkau. Ini pujian Sayyidina Abu Sufyan sendiri ya. Wa qala an-Nawawi, dan berkata Imam Nawawi fit Tahzib, di dalam kitab yang namanya Tahzibul Asma wal Lughat, qad jama'a Allah Subhanahu wa taala, telah mengumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahu, terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, kamalal akhlaq, sempurna akhlak, wa mahasinasy syam, dan bagusnya perangai, bagusnya tabiat perilaku, wa atahu ilmal awwalin wal akhirin, dan memberikan kepada beliau ilmu orang-orang dahulu dan yang akhir, wa ma fihi, dan sesuatu yang ada di dalamnya, an-najatu, keselamatan, wal fauzu, dan keberuntungan. Wa huwa ummiyun, dan padahal beliau adalah ummiyun, seorang yang tidak pandai membaca. La yaqra'u, kada membaca, wa la yaktubu, dan kada bisa menulis. Kada bisa membaca, kada bisa menulis. Tapi kada bisa membaca dan kada bisa menulis itu kemuliaan bagi Rasul. An-nabiyul ummi, disifatakan nabi yang ummi, tapi itu sifat mulia. Kalau kita, kalau ummi itu jelek, itu hanya kada bisa membaca. Nah, itu jelek kan kalau orang kita, tapi kalau Rasul itu justru mulia. Kenapa? Sebab kalau seandainya Nabi bisa membaca, maka akan timbul tuduhan-tuduhan Quran ulahan Nabi SAW. Sedangkan Nabi kan bisa menulis, kayak apa menulis, kayak apa membaca. Nah, ini hikmahnya ya. Terus akan timbul nanti siapa yang melajari, padahal yang melajari adalah Allah. Allamani apa addabani rabbi, yang mendidikku secara langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Kada ada manusia yang mendidik Nabi Muhammad sampai bisa bersabda ini, bersabda itu, kada ada. Naam. Wala muallim lahu minal bashar, dan kada ada muallim, pengajar, guru terhadap beliau minal bashar, daripada golongan manusia. Siapa yang melajari? Malaikat. Kalau ini ada yang mengaku dilajari malaikat, hati-hati. Siapa yang melajarinya? Malaikat langsung dah. Malaikat siapa? Malaikat Israel. Ayo situ. Belajar malaikat Israel. Belajar mencabut nyawa. Ya, walaupun kadang menutup kemungkinan, mungkin saja, tapi lihatlah napa nang diajarkan. Kalau nang diajarkannya bertentangan dengan syariat, ya jangan percaya. Apalagi dia ajarkan bahwa meninggalkan sembahyang atau mengurangi sembahyang, jelas benar sudah luput. Kita sudah sampai, iya sampai kemana? Sampai ke neraka. Ya jauh benar.
wa atahu ma lam yu'ta ahadan minal alamin, dan kemudian memberikan kepadanya itu Allah ma lam yu'ti, sesuatu yang kada diberikan ahadan akan seseorang minal alamin, daripada seluruh penghuni alam. Wakhtarahu, dan memilih akan dia ala jami'il awwalin, ke atas semua orang terdahulu, wal akhirin, dan orang akhir. Wa a'tahu, dan kemudian memberikan kepadanya mafatih, kunci-kunci, khazainil ardi, simpanan-simpanan bumi, kulliha, semuanya. Kunci harta segala macam diberikan kepada Nabi. Seandainya Nabi buka, saat ini miliarder atau triliuner atau siapa ngarannya, kada ada apa-apanya. Tapi kada diterima oleh Nabi, kada diberi, kada diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'khudha fa aba, tapi kada apa mau. Aba artinya apa? Enggan. Nabi kada mau, kada hendak sedikit. Coba kalau kita ditawari, lambatnya. Hendak mendulang aja batakon dulu, di mana batunya nah? Mbahnya ujar nang tukang anu nih, ini sebelah batu sini ada batu kan, itu batunya bagus tuh. Padahal ini orang pemantik juga pender, sorong pak sangkaan, sorong kan yang batunya bagus, lalu internet sekalinya dah sebagus batu. Mendulang udah 2 hari 3 hari kan dapat apa-apa, awak hangit. Lalu sari kalau nang madakan, ya, udah nang madakan jangan kau tahu aku kan berdulu ambil sudah. Tapi mungkin aja ya seperti itu, memang ada ilmunya. Tapi wallah alam, kita kada tahu. Nah, cuman kalau kita ditawari, ini tadi gambarannya kan karena Rasul ditawari kunci khazain, simpanan di bumi, emas, perak, berlian segala macam, dan Rasul aba, enggan, kada mau. Fa'aba ayyakhudaha, enggan untuk mengambilnya. Waqtaral akhirat 'alaiha, dan kemudian lebih memilih akhirat ke atas dunia tadi itu. Wa kana, dan adalah beliau kama wasafahu Allah, sebagaimana telah mensifatkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Laqad ja'akum rasulun, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa artinya? Sungguh telah datang kepada kalian rasul, utusan, min anfusikum, yaitu apa? Dari golongan kalian, dari kalian. Ada riwayat lain bacanya min anfasikum. Kalau kita kan biasa min anfusikum, tapi riwayat lain min anfasikum bi fathil fa. Apa artinya? Ay min asyrafikum, dari orang paling mulianya kalian. Kalau dibarisi dengan fathah tadi, min anfasikum. Ini ada riwayat bacaan seperti itu. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum, yaitu daripada yang paling mulia kalian. Ya. Azizun, yang mana sang aziz artinya apa? Bersengatan. Alaihi, ke atasnya, ke atas diri kalian, ma'anittum, apa-apa yang kalian terima atau kalian alami. Jadi sangat memperhatikan dengan apa yang kalian rasakan. Itu Rasul sifatnya memang. Harisun alaikum, dan kemudian sangat hiris. Itu apa? Sangat kepengen ke atas diri kalian untuk mendapat hidayah. Harisun alaikum, bersengatan kepengen untuk supaya kalian dapat hidayah. Yaitu siapa? Bil mu'minin, sangat semangat, sangat kepengen supaya orang mukmin itu dapat hidayah. Raufun, yaitu sangat rauf, sangat rahmat, rahimun, sangat penyayang. Inilah sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa semuanya? Fa in tawallaw qul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim.
wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim sayyiduna Muhammadun ar-raufur rahim sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai di sini, jam 8 lewat sudah ya. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus di malam pertama di bulan Rabi' ini. Semoga Allah menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kita pun berbalas dengan cintanya Rasul kepada kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Dan ini ada satu pertanyaan ya, masih ada, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru umpat betakun, sahkah sembahyang salat berjamaahnya apabila makmum di belakang imam kada menagur apabila ada imam salah membaca baris pada surah atau kada bertajwid? Mohon jawabannya. Imam salah baris dan kada bertajwid. Perkara tajwid selama kada merubah makna kada masalah ya, karena tajwid ini memang sebagian orang kada bisa bertajwid. Selama kada merubah makna maka itu tidak ada iskal. Tapi jikalau baris yang berubah, jadi siratal ladzina an'amta seharusnya fathah lalu dirubah menjadi an'amtu atau an'amti, maka ini berarti rusak sudah, kada sah sembahyangnya si imam. Kalau kita tahu inya kada sah, kita mau umpati, maka sembahyang kita tak umpat juga jadinya. Diingatakan masih tetap aja juga an'amtu salah misalnya kan, an'amta lalu pada an'amta nang wujudnya lalu nya baca an'amtu, subhanallah an'amta. Kada paham-paham juga, maka mufaraqah berpisah biar jenis roh. Jangan diumpati. Tapi kalau tetap mau umpati, sedangkan inya sudah dianggap sembahyangnya kada sah, secara fikih kada sah karena apa? Salah membaca Fatihah. Kalau inya kada membuliki, maka terus melanjutkan, itu berarti sembahyangnya kada sah. Kada usah diumpati. Ya. Tapi kalau masalah tajwid, misalnya kan kayak makharijul huruf misalnya sedikit kada pas, dan itu kada merubah makna, kada bapak. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sembahyanglah kamu di belakang orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Selama inya kada salah, umpati kada bapak. Makanya dari sini kita sembahyang bermakmum lawan orang Muhammadiyah, kada bapak. Bermakmum sembahyang lawan orang siapa lagi selain Muhammadiyah? Wahabi, kada bapak. Wahabi bagus-bagus bacanya, kadang-kadang belagu pulangnya. Kira kalah kita. Cuman kadang-kadang kada berbismillah gitu. Bismillah, ini kada berbismillah, kita bismillah. Udah apa-apa saja. Ya itu jawabannya. Di luar daripada itu wallahu a'lam. Kemudian ada lagi, kira habis tadi sudah Mas, ada syuting. Mana yang utama? Ini bonusnya. Mana yang utama dihadiri orang Basaruan atau pengajian? Oh. Lihati nang Basaruan ini ada amplopi kada? Allah, dua-duanya kalau secara hukum ya. Secara hukum maka pengajian lebih utama. Karena di situ ada ilmu. Namun berseruan ini seruan apa dulu? Lihat, jikalau dengan kehadiran kita itu menjadikan orang jadi senang, gembira, maka itu juga utama. Tapi jikalau terbentur dua-duanya, pengajian atau seruan, ini yang repot. Ulun kan bingung juga. Ya. Tapi kalau secara hukum, maka yang utama adalah pengajian. Bahkan jikalau ada dalam hadis itu disebutkan, di sini ada orang berzikir, itu mengingat Allah, baik itu tasbih atau tahlil. Di sini ada orang menuntut ilmu, belajar fikih atau belajar hukum, maka yang utama adalah menuntut di sini belajar. Karena di sini apa? Faedahnya, manfaatnya untuk diri kita dan orang lain. Tapi kalau zikir untuk kita aja serongan beliknya, maka lebih utama hadir ke majelis ini. Nah, kalau berseruan ini dengan kehadiran kita itu menjadikan sesuatu yang sempurna misalnya atau senang, maka mungkin hadiri. Yang bagus itu ada duanya.
batuntung di majelis lalu ke seruan. Maka pada hinang berseruan itu di majelis habis maghrib dan acaranya habis isya aja. Nah biar jamaahnya banyak orang hadir dan pahalanya pian dobol memberi makan di orang nang majelis itu. Ini kalau kawa amunnya kada kawa kadang habis maghrib juga biar orang bertiga anak ada jadi masalah. Terserah pian ya situ sudah anak bertigaan aja situ ya. Nah, soalnya kan terbelujur, makanya dimohon maaf terutama untuk orang-orang kita di kampung, di sana keluarga berataan. Jika kalau malam Selasa pian tahu ada pengajian, maka alangkah baiknya kalau anak mengadakan acara bertepatan dengan ini ya dibijaksanai supaya kada tapi imbai. Ya, jadi ulun kadang-kadang kada nyaman juga kalau ada nombor acaraan sedangkan majelis ada. Ya seharusnya kan paham-paham ya, janganlah maimbai, jangan membarungi ke orang tuh. Jangan maimbai. Jadi imbai kan ada waktu atau malam lain silahkan. Tapi kalau malam majelis ini majelis ilmu, majelis kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenang sirahnya Rasul, maka alangkahnya jangan sampai diimbai apalagi sampai tergagalakan demi sesuatu nang sifatnya hanya ya berselamatan bagus, berseruan bagus, tapi ya ini lebih utama ya. Dan silahkan tanyakan aja kemana aja berkaitan dengan berseruan acara yang sifatnya tadi tahlil atau apa, maka lebih utama majelis ilmu. Kenapa ilmu inilah menyampaikan kita kenal dengan Allah, sedangkan seruan atau tahlil atau arwah ya bagus, cuman itu kan karena sifatnya cuman bersedekah benar aja. Tapi kalau ilmu ini sudah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wa ma riyadul jannah qala hilakud dzikr. Wa fi riwayat itu adalah majlisul ilm. Tempat orang berzikir atau tempat orang berkumpul untuk menuntut ilmu. Itulah namanya tamannya surga Allah Subhanahu. Wallahu alam, itulah yang bisa ulun berikan jawaban, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jikalau ada jawaban yang berbeda, misalnya ada ulun menyampaikan jawaban lalu ada berbeda, maka pian jangan membanding-bandingkan. Artinya kalau memang rasa cocok ambil di sini lalu silakan pakai. Tapi kalau kemudian ada di sana bertakun jawab, kenapa berbeda-beda? Itulah hukum kadang-kadang memang beda. Apalagi sesuatu yang sifatnya far'i, cabang itu bisa beda. Tapi kalau yang qat'i, yang pasti itu kada beda. Kalau ditakoni apa hukumnya zina guru? Haram. Pian takunakan aja ke ulama mana pasti haram berataan. Kalau ada nama dakan zina itu kada apa-apa. Ini perlu dipertanyakan ulamanya, Bu. Ulama apa nih? Ini ulama kaleng-kaleng mungkin. Madakan zina kada haram kada apa-apa nutungnya asal sedikit aja. Nah itu kada bisa. Kalau dengar zina haram dimanapun ke bawah zina haram. Khamar, napa hukumnya khamar guru? Haram. Anujar semalam sidin itu kada haram asal ngarannya diganti. Loh diganti apa? Asalnya merek topi mereng ini topi bujur pula. Kada kawa tetap haram kemana aja dibawa haram. Itu sudah qat'i. Tapi kalau masalah yang ada ijtihad mengenai masalah yang sifatnya far'i cabang, maka bisa aja berbeda ya. Lalu jangan banding-bandingkan kenapa ya, itu wajar ya. Pian nang rasa cocok silakan amalkan, ketika cocok launang di sana silakan amalkan. Karena kalau sudah membanding-bandingkan antara guru dengan iri itu kada bagus ya. Nang mana pian rasanya silakan. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.